Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Susanti, NPM 1940402025, lokal A2 Ekonomi Pembangunan, Universitas Borneo Tarakan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Datangnya Islam di Indonesia tidak seluruhnya bersamaan. Demikian juga dengan kerajaan dan daerah yang mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Adanya proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Di antaranya para tokoh ada yang langsung mengetahui masuk dan tersebarnya budaya dan ajaran agama Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui beberapa penelitian. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Marco Polo dan Muhammad Ghor. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia abad ke-7 Masehi. 2. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan para pedagang Arab yang berdatangan, dikaitkan dengan argumen bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia terjadi saat kerajaan Sriwijaya tepat pada abad ke-7 Masehi. Ketiga, wilayah yang dijamah oleh pedagang Arab untuk menyebarkan Islam di Indonesia adalah Pulau Sumatera, bagian Samudra Pasai, yang dimulai dari Selat Malaka lalu Pulau Jawa. 4. Masuknya Islam di Indonesia abad ke-11 Masehi. 5. Ahli sejarah lainnya menyatakan bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia dimulai sejak abad 11 Masehi, didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur. Batu ini berangka 1802 Masehi. 6. Masuknya Islam di Indonesia abad ke-13 Masehi. Perkembangan Islam masuk di Indonesia. Agama Islam yang masuk ke Indonesia dibawa dari para pedagang Arab. Lalu, kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Setelah itu, Kerajaan Samudra Pasai mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa, dibantu oleh para wali songo. Kerajaan Islam pertama kali berdiri di Jawa adalah Kerajaan Demak. Melalui kerajaan inilah Islam mulai berkembang pesat di Indonesia. Tantangan Islam di Indonesia. Pertama, tantangan menjaga persatuan dan kesatuan. 2. Tantangan yang kedua adalah berita bohong. Orang sering menyebutnya sebagai hoaks atau fitnah. Ketiga, tantangan umat Islam yang ketiga adalah narkoba. Indonesia menjadi tujuan perusak moral generasi muda karena berton-ton bahkan berpuluh-puluh ton narkoba diseludupkan ke Indonesia. Sudah pasti tujuannya merusak generasi muda. Empat. Tantangan keempat umat Islam khususnya orang tua adalah pornografi. Dikatakan saat ini, pornografi telah merusak mental generasi muda. Divisi Cybercrime Polri menyatakan bahwa sepanjang 2013 sampai 2016 semakin banyak warganet yang mengakses konten porno. 5. Tantangan kelima adalah semakin enggannya umat Islam berpolitik. Kalau kita hari ini memperingati Maulid Nabi, maka teladan yang terbaik adalah Rasulullah. Sekian
Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.